Sun Tzu believed a leader should cultivate wisdom, benevolence, sincerity, and courage, as well as self-discipline. Leading by example is far more effective than simply using strictness and punishment. Menurut Sun Tzu, pemimpin haruslah memiliki sifat gabungan antara kebijaksanaan, kebajikan, kejujuran, keberanian, dan disiplin diri. Memimpin dengan menjadi contoh jauh lebih efektif daripada memberikan hukuman. Belakangan ini aku dapat banyak banget pertanyaan nih. Mas, jadi leader yang berwibawa itu sikap bawaan dari orok atau ini tuh bisa dipelajarin sih? Seperti yang dikatakan Sun Tzu tadi teman-teman. Keberanian adalah salah satu unsur utama pemimpin. Dan wibawa muncul salah satunya karena keberanian dari pemimpinnya. Wibawa terbukti dapat membuat pemimpin lebih efektif dan akhirnya tugas dapat selesai dengan lebih cepat dan kualitas yang tinggi. Dengan pembawaan yang baik dan berwibawa, pemimpin juga jadi lebih dihargai dan diterima oleh anggotanya. Makanya, banyak banget nih yang mau jadi pemimpin yang berwibawa. So, balik lagi ke pertanyaan tadi. Wibawa itu bawaan atau enggak sih? Sebelum mengulas lebih lanjut tentang leader yang berwibawa dari mana asalnya, aku akan jelasin dulu nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan wibawa. Wibawa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembawaan yang bikin seseorang bisa menguasai, mempengaruhi, dan akhirnya bisa dihormati oleh orang lain melalui sikap dan tingkah lakunya. Oleh karena itu, nggak heran nih kalau seorang leader yang berwibawa pasti selalu disegani dan dihormati oleh anggotanya. Menariknya, wibawa ini cenderung identik dengan kepemimpinan yang otoritatif. Seperti yang umumnya kita tahu ya teman-teman, dari sekian banyak jenis kepemimpinan, gaya otoritatif ini lumayan kontroversial. Tapi kita juga tahu bahwa otoritatif itu yang paling efektif. Pemimpin yang berwibawa melakukan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan dengan tegas, akurat, dan cepat. Hal itu hampir sama dengan yang dilakukan oleh gaya kepemimpinan otoritatif. Kepemimpinan otoritatif ini mengacu pada gaya manajemen di mana pemimpin berada dalam kendali penuh. Leader otoritatif yang nggak tepat seringkali sayangnya nggak mau menerima masukan dari anggota timnya karena biasanya mereka merasa dirinya udah paling tahu atau paling powerful. Karena itu, leadership otoritatif ini harus digunakan dengan baik dan tepat. Karena gaya kepemimpinan otoritatif yang tepat bisa membantu leader untuk mengambil keputusan yang sangat cepat, efektif, serta tetap bisa menjaga performa dari anggotanya. Sedangkan teman-teman, pemimpin yang berwibawa paling efektif dalam menyampaikan visi serta memberikan kejelasan misi. Leader yang berwibawa tahu bagaimana memotivasi anggotanya agar bekerja sesuai dengan visi organisasi yang lebih besar. Leader yang berwibawa juga tahu bagaimana memaksimalkan komitmen anggota mereka terhadap tujuan dan juga strategi organisasi. Perlu pemimpin muda ketahui, mereka yang bekerja di bawah pemimpin yang berwibawa memahami pentingnya apa yang mereka lakukan dan mengapa. Mereka juga mengetahui dengan jelas standar dan penghargaan dari kesuksesan pekerjaannya. Menurut Jack Welch, beliau adalah mantan CEO dari GE. 5 ciri dari seorang pemimpin yang berwibawa diantaranya yang pertama teman-teman, memiliki energi yang positif. Seperti kita tahu gitu ya, bahwa pemimpin itu adalah pusat dari sebuah tim. Jadi energi dari si pemimpinnya itu akan sangat mempengaruhi seluruh anggota tim. Karena itu untuk menjadi leaders yang berwibawa, kita harus memiliki energi yang positif dalam mengarahkan anggota ke tujuan yang kita inginkan. Misalnya nih, contoh dari energi positif itu misalnya kita datang tepat waktu di rapat. Datang dengan tersenyum, membawa ketenangan kepada anggotanya, jadi akhirnya timnya pun seneng gitu ya, ada pemimpinnya.
Tapi mereka akan melakukan tugas dengan baik bukan karena paksaan, tapi karena memang mereka merasa positif. Sehingga akhirnya ketika ada masalah pun, mereka akan berfokus kepada penyelesaiannya, bagaimana mencari solusinya, bukan malah salah-salahan. Beda kan teman-teman kalau misalnya auranya itu udah aura yang negatif, auranya dari leadersnya aura yang menyalahkan gitu ya, bukan untuk mempertegas kualitas, tapi hanya menyalahkan aja tanpa memberikan solusi. Akhirnya anggota timnya pun salah-salahan gitu. Tapi ketika leadersnya beraura positif, membawa ketenangan, dan akhirnya membuat timnya mampu berinovasi, maka ketika ada permasalahan akan dengan mudah ditemukan solusinya. Yang kedua teman-teman, leaders yang berwibawa itu mampu memberikan energi ke orang lain. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya gitu ya, leaders ini kan inti dari sebuah tim. Jadi dia mempengaruhi anggota timnya. Jadi leaders yang baik ini nggak cuma membawa aura yang positif, tetapi juga dia mampu mentransfer energinya. Jelas energinya maksudnya energi yang positif ya. Gitu. Contohnya nih, misalnya memberikan energi kepada orang lain itu contohnya memberikan motivasi. Apresiasi juga salah satunya, dan juga memberikan saran yang positif kepada anggotanya. Jadi ketika dia melihat anggota timnya sedang down, dia tahu bagaimana cara mengembalikan energi positifnya kepada anggota timnya. Jadi akhirnya semua tim ini bisa bersinergi dan juga bekerja dengan baik dan berkolaborasi dengan optimal. Yang ketiga, ini juga yang penting teman-teman, yaitu tegas dalam mengambil keputusan. Ketegasan adalah inti atau unsur utama dari seorang pemimpin. Leader itu merupakan seorang decision maker atau pengambil keputusan. Semua keputusan yang penting itu berada di dalam tangannya. Jadi, untuk menjadi pemimpin yang berwibawa, dia harus memiliki sifat yang tegas dalam mengambil keputusan. Dan keputusannya pun harus tepat, akurat, dan cepat. Jadi akhirnya semua anggotanya nggak bingung gitu ya. Karena teman-teman, ketika pemimpinnya tidak dengan tegas mengambil keputusan, ketika dia bingung antara keputusan A dan B, akhirnya anggotanya pun bingung, ini kita harus ngapain ya? Kita harus menuju ke A atau menuju ke B? Tapi pemimpin yang baik, mereka mampu untuk mengambil, oke, keputusannya A ya, dan akhirnya dilakukan dan dilaksanakan juga gitu. Leader yang plan atau bersikap nggak objektif ini menyusahkan tim. Mungkin teman-teman pernah ngerasain juga gitu ya, punya leaders yang plan gitu. Hari ini A, besoknya B gitu. Ini sangat menghambat keseluruhan dari kinerja tim. Apalagi ini membuat akhirnya tim juga jadi tidak termotivasi gitu ya, karena mereka capek. Kemarin kita disuruh ke A, sekarang kita disuruh ke B. Nah itu membuat timnya menjadi capek, dan akhirnya ujung-ujungnya wibawa dari seorang pemimpin ini akan turun gitu. Yang keempat teman-teman, eksekusi. Jadi wibawa seorang pemimpin ini dilihat dari langkah aksi yang real, yang konkret, yaitu eksekusinya. Seorang pemimpin itu nggak hanya mengarahkan, gitu ya, nggak cuma memutuskan, tapi dia juga mampu mengeksekusi. Kalau teman-teman tahu, seorang calon jenderal yang baik, dia pastilah seorang prajurit yang baik. Dia mampu berperang dengan baik gitu ya, dia mampu untuk mengambil keputusan, dan dia mampu mengeksekusinya dengan baik pula. Semua perkataan dari seorang leaders itu harus mampu dia eksekusi dengan baik. Ini karena mereka menjadi contoh buat timnya. Karena kalau mereka hanya ngomong aja tapi nggak ada eksekusinya, balik lagi, itu akan mengurangi wibawa dari si pemimpinnya. Yang terakhir teman-teman, cara menjadi pemimpin yang berwibawa menurut Jack Welch adalah passion. Jelas passion ini adalah nafas dari seorang pemimpin. Untuk jadi pemimpin yang berwibawa, mereka harus punya passion terhadap apa yang dilakukan. Jadi akhirnya timnya tahu nih gitu ya, kalau apa yang sebenarnya dilakukan oleh si pemimpinnya itu memang benar-benar ada maknanya. Dengan passion ini, pemimpin itu akan menunjukkan kepada anggotanya kalau ia bekerja dengan sepenuh hati, dan akhirnya seluruh anggota pun akan menyerahkan seluruh pikiran dan hatinya untuk melakukan visi yang diarahkan oleh si pemimpinnya. Ujungnya akhirnya semua tim jadi ikut semangat, dan juga mereka akan ikhlas dalam bekerja.
Semua hal yang dikerjakan dengan hati pastinya hasilnya akan optimal kan? Jadi perlu pemimpin muda ingat semua bahwa passion dari seorang leaders dapat menjadi sebuah acuan agar tetap fokus kepada tujuan akhir yang ingin dicapai. Passion jugalah yang menjadi bahan bakar semangat seorang pemimpin agar bisa terus memotivasi timnya untuk terus bekerja dan akhirnya tujuan dan visi besar organisasi bisa tercapai dengan cepat dan dengan mudah. Pemimpin muda, seseorang mungkin memang dilahirkan dengan atribut fisik tertentu. Misalnya dia dilahirkan dengan badan yang tinggi atau badan yang gagah seperti bintang olahraga gitu ya. Tapi mereka juga perlu berlatih badan yang prima atau bakat yang ada dari lahir tanpa dimaksimalkan dengan berlatih, mereka juga tidak akan menghasilkan output yang maksimal. Begitu pula menjadi pemimpin yang berwibawa. Ini bisa aja memang bawaan lahir, tapi bisa dipelajarin kok gitu ya. Karena memang ada orang-orang yang sejak lahir memang mereka punya bakat untuk berwibawa. Tapi seperti tadi kita bilang, kalau kita punya bakat tidak dilatih juga tidak akan optimal. Dan kalau misalnya kita nggak punya bakat untuk berwibawa dari lahir, nggak usah khawatir teman-teman, karena ini semua bisa kok dilatih gitu ya. Jadi gimana caranya kalau kita sering mendengarkan cerita orang lain, sabar, dan kita juga mulai buat beradaptasi supaya kita bisa menjadi lebih berwibawa, kita lebih berani dalam mengambil keputusan, kita tidak pelin-pelan terhadap keputusan yang kita ambil, maka seiring berjalannya waktu, pelan-pelan wibawa ini akan bisa terbangun. Wibawa ini dibangun atas habit atau perilaku kebiasaan yang kita lakukan secara terus-menerus, akhirnya di ujungnya kita akan terbiasa. Pemimpin.id percaya bahwa semua orang bisa menjadi pemimpin dan kepemimpinan bisa dipelajari oleh semua orang. Oleh karena itu teman-teman semua pemimpin muda, nggak usah khawatir kalau misalnya kita belum memiliki, yuk kita belajar bersama-sama supaya kita bisa menjadi pemimpin yang berwibawa dengan mencobanya dan melatih secara terus-menerus. Terakhir, dengan memiliki wibawa, pemimpin akan lebih kolaboratif sehingga dapat membangun lingkungan kerja yang positif sehingga akhirnya mampu menjadi pemimpin yang efektif menyelesaikan tugas-tugasnya dengan cepat, dengan tepat, dan berkualitas tinggi. Saya Darmaji Suradika, CEO dari Pemimpin.id. Sampai bertemu di sesi berikutnya.